Nah, jadi malam ini kita bahas bagian chapter 5 ya soal Root-Hurwitz Stability Criterion. Minggu lalu kita udah sedikit menyentuh bagian ini. Nah, sebenarnya di pertengahan bab 5 buku Ogata ini ada beberapa bagian menunjukkan bagaimana dengan MATLAB bisa ada fungsi tertentu yang dipakai untuk menggambarkan respons ya. Nanti saya coba bikin rekaman terpisah pakai Python seperti apa ya. Mudah-mudahan itu nanti bisa menolong juga untuk project UAS-nya ya. Nah, ini kita masuk ke root stability criterion ya. Jadi kita mulai dengan melihat bahwa ada transfer function bentuknya polinomial ya. Di bagian penyebutnya ada persamaan Laplace transform S pangkat sekian dibagi penyebutnya S pangkat sekian juga ya. Secara umum transfer function itu seperti itu ya. Nah, lalu root stability criterion ini didesain ya supaya kita bisa tahu stabilitas dengan cepat tanpa menghitung akar-akar dari persamaan transfer functionnya ya. Jadi terutama bagian akar penyebut ini nih yang penting ya, istilahnya poles ya. Akar itu akan menentukan stabilitasnya dan secara umum akar itu kalau negatif ya, berarti kita punya persamaan di time domain itu E pangkat minus sekian fungsi waktu ya, maka kita tuh punya stabilitas ya. Kalau sebaliknya E pangkat plus sekian, maka sinyal output kita menggila ya, membesar dengan drastis dan dengan cepat eksponensial begitu ya. Nah, sehingga untuk mengecek stabilitas dengan cepat adalah bisa dilakukan dengan ngecek tanda ya. Jadi secara umum kalau persamaan polinomial penyebutnya itu ada yang negatif ya di antara semua yang positif, maka berarti kalau di breakdown akarnya itu nanti ada yang terletak di sumbu X positif sehingga sistem itu tidak stabil ya. Kita maunya bagian real dari pol itu negatif semua, baru sistem itu stabil. Karena kalau negatif E pangkat minus sesuatu yang negatif gitu ya. Nah, lalu sebenarnya root stability criterion ini eh, bisa juga diterapkan ya, tapi tidak sederhana cuma lihat koefisiennya, melainkan membeber koefisiennya itu dengan satu pola matematika tertentu begitu ya. Jadi di sini diberikan pola matematikanya ya dan rumusannya ya. Jadi kita itu membedah persamaan polinomial penyebut ini ya, A0 S pangkat N tambah A1 S pangkat N-1 sampai AN begitu ya, ke dalam deretan koefisien, dan terutama kita lihat kolom pertamanya ini yang kita cermati untuk melihat berapa banyak akar yang di sebelah kanan titik nol, akar positif gitu ya, yang menyebabkan ketidakstabilan begitu ya. Kalau cuma sekedar lihat ada apa koefisiennya negatif, ya kita tahu lah itu nggak stabil gitu ya. Tapi kalau kita mau tahu berapa banyak sih akarnya ya, kita harus membeber yang seperti ini ya. Nah, ini di sini dikasih rumusnya ya. Jadi ini koefisien-koefisien nih. Jadi A0, A2, A4, A6 ya. Ini koefisien genap, terus koefisien ganjil. Nah, mulai baris ketiga ini B1, B2, B3, B4 ini ada patternnya ya, di mana B1 itu adalah A1, A2 minus A0, A3 per A1 ya. Jadi melibatkan A0, A3, A1, A2. Jadi ada yang silang seperti itu ya. Kalau B2 melibatkan A1, A4, A0, A5, jadi silangnya A0, A5, A1, A4 per A1. Nah, polanya begitu terus ya. Bisa ditulis rumusnya, tapi Bapak Ibu bisa menghafal polanya ini juga ya. Silang-silang itu mengakibatkan mendapatkan koefisien B1, B2, B3 dan B4. Nah, yang C1, C2, C3, C4 melakukan silang-silang yang sama ya, tetapi dengan baris yang A dengan baris yang B begitu ya. Jadi ini ada rumusnya lagi di bawah sini ya. C1 sama dengan B1A3 minus A1B2 ya, kalau Bapak Ibu perhatikan. A1 B1A3 dan A1B2 ini silangan seperti ini ya. Ini B1A3 A1B2. B1A3 eh,
A1B2 ya. Itu jadi silang ini nanti silang A1B3, B1A5 gitu ya. Silang terus ya. Lalu pembaginya adalah yang di kolom pertama ini. Jadi ini kalau B pembaginya A1, kalau C pembaginya B1 dan seterusnya. Ya, jadi tinggal menghafal pola, merunut koefisien itu. Nah, lalu dilihat tanda dari koefisiennya ya. Jadi ini ada contoh di sini ya supaya Bapak Ibu bisa lebih membayangkan ya. Example 511 ini ya. Misalnya di sini ada koefisiennya, terus ini ditulis ya, sehingga ada apa? Bahwa syarat di mana roots-nya itu akarnya negatif semua adalah kalau A1, A2 lebih besar dari A0, A3 ya, karena supaya bilangan ini jadi positif gitu ya. Nah, bagaimana kalau dikasih angka ya? Jadi ini kalau dikasih angka ya, misalnya example 512 ini mungkin lebih menggambarkan ya. Terus kalau dibeber koefisiennya kita lihat ini 135 koefisien genap, koefisien ganjilnya 24 gitu ya. Jadi ini dibeber dengan cepat 135 terus 240 ya. Nah, terus di sini mulai yang silang-silang itu ya. Jadi 2 kali 3 6 kurang 4 2 bagi 2 jadi 1 di sini ya. Terus yang ini adalah 10 kurang 1 kurang 0 ya bagi 2 5 di sini gitu ya. Jadi dibeber gitu terus ya dengan pola itu tadi. Nah, lalu cara penentuan stabil atau enggak stabilnya adalah dilihat ya. Ini ada perubahan tanda atau enggak di baris pertama ini ya. Jadi ini dari sorry. Share screen-nya masih belum terlihat ya. Sorry. Saya lupa share screen. Ini saya share screen dulu. Nah, jadi kita lihat lagi ya. Ini tadi ada pola koefisien itu ya yang terlihat di sini. Terus di bawah sini ada rumusnya ya. Dan ada pola-pola silang itu ya, A1, A2, minus A0, A3 per A1 gitu ya. Kalau C nanti B1, A3, minus A1, B2 per B1 begitu ya. Ada rumusnya di sini yang tadi kita bicarakan ya. Nah, lalu ini kita lihat apa contohnya ya yang dengan angka ya. Jadi koefisiennya 135 untuk koefisien yang pangkat genap, lalu 24 untuk koefisien yang pangkat ganjil, sehingga ditulis di sini 135 terus 240. Terus ini mulai pola yang silang-silang ya, 2 kali 3 kurang 4 berarti 2 dibagi 2 1 di sini, terus 2 kali 5 10 kurang 0 bagi 2 5 di sini ditulis ya, dan seterusnya. Lalu di kolom pertama ini dilihat apakah ada perubahan tanda ya. Terus di sini kalau positif semua berarti stabil sistemnya. Tapi ini ada berubah tanda negatif terus berubah lagi tanda positif ya. Berarti ada 2 akar karena berubah tanda 2 kali, ada 2 akar yang positif ya terletak di sebelah kanan titik nol sehingga menyebabkan sistem ini tidak stabil gitu ya. Nah, bagaimana kalau angka itu ada yang 0 di kolom pertama? Ini problem karena nanti harus dibagi dengan 0 ini kan, jadi problem ya. Angkanya jadi nggak bisa dihitung, nggak bisa dibeber gitu ya. Jadi untuk kasus yang seperti ini, kata Ogata, angka 0-nya ini diganti aja, angka epsilon yang kecil gitu ya. Semata-mata supaya bisa dianggap dibagi gitu, terus nggak jadi tak terhingga ya, terus punya tanda tertentu ya, positif atau negatif. Karena kan yang penting tandanya doang ya. Nah, jadi tetap bisa dibeber begitu ya. Terus katakanlah 0 kita anggap epsilon ya, bilangannya kecil sekali negatif. Terus kita tulis tetap rumusnya di dalam epsilon ya. Dan di dalam hal ini nanti kita lihat di kolom pertama ini ada perubahan tanda ya. Positif, positif, jadi negatif, terus jadi positif lagi. Berarti ada 2 kali perubahan tanda, berarti ada 2 akar yang bikin nggak stabil. Ada di sebelah kanan sumbu Y gitu ya. Jadi seperti itu tuh Routh-Hurwitz kriterion ya. Kalau ternyata ada kasus di mana yang pola yang kerjakan koefisiennya tahu-tahu ada satu baris 0 semua gitu ya.
tetap ada caranya, yaitu dengan memakai auxiliary polinomial P ini ya. Jadi polinomial tambahan yang di baris ini dibeber ya, jadi 2S pangkat 4, 48 S kuadrat minus 50 gitu ya. Diturunkan satu kali, terus ditulis lagi ke dalam persamaan ini turunannya ya. Tadi harusnya 0, 0, tapi bisa ditulis turunannya di sini. Terus dikerjakan lagi polanya ya. Sehingga nanti kita bisa dapat lagi perubahan tandanya di kolom pertama ini. Dan kita lihat berubah tanda menjadi negatif satu kali. Berarti ada satu akar yang positif di sebelah kanan 0. Sehingga mengakibatkan sistem ini nggak stabil. Gitu ya. Jadi ada cara-cara menghindari dari kasus-kasus khusus yang ada angka nolnya terus diganti dengan pola yang berbeda sedikit variasi, tapi kita tetap bisa menemukan apakah sistemnya stabil atau nggak stabil ya, tanpa menghitung akarnya. Ya jadi ini sebenarnya kita melakukan penjumlahan perkalian sederhana, tapi nggak usah membreakdown polinomial order tingginya itu menjadi akar-akarnya gitu ya. Karena kita cuma pengen tahu secara kasar ini stabil atau nggak stabil ya. Dan kalau ada perubahan tanda dengan cepat kita tahu itu nggak stabil gitu ya. Nah tapi itu memang semacam pengetahuan umum tentang stabilitas ya. Ini misalnya contoh soal yang ini ya, yang terakhir ini, yang S pangkat 5 order 5 ini di breakdown ke akar-akarnya ya, kalau diturunkan persamaan matematikanya ya, bisa kelihatan bahwa memang ada dua akar ini yang bikin tidak stabil ya, karena ini S-1 berarti akarnya +1 ya, bilangan yang plus itu jadi bikin nggak stabil. Lalu S ini sama dengan J5. Kalau J5 itu di batas kestabilannya karena dia di sumbu Y itu ya, jatuhnya di bilangan imajiner 5 itu. Sehingga akar yang ini nih yang jelas bikin nggak stabil. Kalau yang ini S minus J5 ini bikin dia osilasi hampir nggak stabil gitu ya. Nah, jadi Bu Fitri selama bergabung kita lagi bahas Routh-Hurwitz criterion tentang stabilitas, yaitu cara menghitung stabilitas sistem tanpa menghitung akar-akarnya ya. Tapi dengan melihat perubahan tanda kita bisa menemukan apakah ada akar yang positif. Kalau ada akar yang positif berarti sistem tidak stabil ya. Nah, jadi root stability ini dengan cepat bisa kita untuk menemukan sistem itu nggak stabil, tapi mengkompensasi sistemnya itu kita jadi nggak punya informasinya bagaimana mengkompensasi sistem itu, begitu ya. Jadi ini uh, ada bahasan lanjutannya di chapter ini. Kalau kita mau kompensasi itu seperti apa, begitu ya. Nah, tapi paling tidak misalnya ya, kita bisa menghitung, ini dikasih contoh ya oleh Ogata, kalau ada persamaan transfer function seperti ini, terus kalau cuma ada satu konstanta K yang kita nggak tahu ya, terus ditulis di sini di persamaannya, lalu kita hitung Routh-Hurwitz stability-nya ya, di Beber, di pangkat tertentu dan koefisien-koefisiennya. Terus kita lihat di sini berubah tanda ya, karena berubah tanda dia supaya stabil kita mau tetap positif ya. Berarti paling tidak K-nya harus lebih besar dari 0, supaya yang ini positif, K-nya harus ada angka tertentu juga ya. Jadi tinggal angka ini lebih besar sama dengan 0, kalau dibeber, kalau dikerjain kita mendapatkan K-nya itu harus lebih kecil dari 14/9. Jadi kalau K-nya pas 14/9 dia osilasi ya. Dan supaya mau stabil ya, supaya bagian itu jadi positif ya, maka K-nya harus lebih kecil dari 14/9. Sehingga pakai Routh stability criterion itu sebenarnya kita bisa juga ya, kalau cuma satu parameter nggak ketahuan, tahu caranya mengkompensasi supaya angka itu K dalam hal ini bergeser ke arah yang stabil ya, yaitu K-nya harus lebih kecil dari 14/9 gitu. Ya, tapi secara umum kalau pakai root stability kita tuh cuman bisa bilang sistemnya stabil atau enggak, kompensasi belum tentu. Kecuali mungkin cuma satu konstanta aja yang kita berusaha
optimasi gitu. Nah, itu mungkin bisa ya kita lihat kompensasinya sistem itu seperti apa ya. Nah, jadi di pembahasan root stability ini paling sedikit Bapak Ibu mulai lihat ya pola logika berpikirnya yang menentukan stabilitas, terus pelan-pelan juga mulai berpikir kalau ada sistem nggak stabil saya kompensasinya gimana gitu ya. Dan paling tidak Bapak Ibu mulai lihat ya bahwa supaya sistem itu stabil, transfer functionnya, bagian penyebutnya itu akarnya jangan sampai ada bagian realnya yang positif, begitu ya. Sebisa mungkin akarnya itu ada di sebelah kiri. Makin ke kiri, makin jauh dia makin stabil, begitu ya. Karena angka eksponensial pangkat minus sekiannya itu besar, terus berarti respon sistem itu dampingnya cepat ya, cepat hilang ya. Kalau dia outputnya nggak hilang, melainkan osilasi makin lama makin besar kan, jelas sistemnya nggak stabil. Ya. Nah mungkin sampai situ dulu ada pertanyaan nggak dari Bapak Ibu terhadap pembahasannya? Thank you Bapak Ibu menyempatkan waktu untuk bergabung ya. Saya tahu agak sulit juga ya mencerna apa eh, magic dari matematika kontrol malam-malam seperti ini ya, terus habis kerja capek. Jadi saya mengapresiasi Bapak Ibu ya. Jangan ragu-ragu bertanya kalau ada yang sangat tidak dipahami ya, atau biasakan juga bertanya baik paham ataupun nggak paham ya, nggak ada pertanyaan bodoh ya. Terus saya coba lagi jelaskan sebisa mungkin dari tempat kita berada gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk tanya ya, karena keuntungannya sinkron ya Bapak Ibu jadi bisa tanya gitu ya. Nah, kita lanjut ke subbab 5.57 ya. Di sini eh oke, Pak Yoga kasih jempol, thank you. Di sini mulai ada pembahasannya soal bagaimana sih mengkompensasi sistem ke arah yang kita inginkan dengan kontrol integral dan derivatif ya, dengan memperlihatkan efeknya. Ya, jadi yang pertama yang lebih sederhana itu integral control action ya. Jadi kalau integral yang dilakukan adalah dengan menambahkan komponen integrasi ya ke sistem kita, kita tuh bisa menghilangkan steady state error. Ya, jadi problemnya adalah kalau saya punya error feedback ini ya, yang dari output errornya berapa di feedback ke dalam. Kalau errornya udah nol gitu ya, kalau kita cuma punya proporsional kontrol ya, punya faktor pengalian konstan gitu aja ya, maka tiba-tiba sistemnya udah nggak melakukan pergerakan apa-apa ya. Jadi seolah-olah kalau outputnya udah nyampe titik yang dituju, terus kontrolnya jadi diem ya, karena eh, konstanta dikalikan errornya udah jadi nol, terus dia jadi diem. Padahal Bapak Ibu bisa membayangkan ada sistem kontrol yang agak oleng ya. Misalnya Bapak Ibu bisa bayangin sistem kendali kapal atau apa ya. Dia mau ada di titik nol tertentu ya. Tapi sebenarnya pas di titik nol itu kapal atau perahu itu sebenarnya agak oleng ya, sehingga kalau dibiarinin gitu aja, kalau sistem kontrolnya lepas tangan gitu ya, nanti kendalinya itu bergerak ke arah tertentu gitu ya, karena kan agak oleng gitu ya. Dan semua sistem kan nggak ada yang benar-benar balance ya, cenderung memang ada oleng dikit ya. Itu yang mengakibatkan steady state error ya. Sehingga bisa dibayangkan ya bahwa kalaupun output itu udah nol ya, saya tetap mau ada gaya kontrol tertentu supaya menjaga kendali itu tetap ada di titik nol itu tuh, nggak jadi oleng gitu ya. Sehingga saya tuh mau ya kontrol sinyal saya ini UT ini ya tetap ada nilainya ya, walaupun errornya udah nol. Padahal kalau kontrolnya proporsional doang nggak bisa yang kayak gini. Kalau errornya udah nol ya nanti UT fungsi kontrol ini jadi nol juga gitu ya, karena kan cuma konstanta dikalikan fungsi errornya, padahal errornya udah jadi nol ya. Nah, dengan menambahkan integrator ya, kalau ada integrasinya kita bisa yang seperti gambar 536A ini ya, sehingga sistem yang oleng itu tetap bisa ada daya kontrol yang terus-menerus memaksa supaya kendalinya itu ada di titik tertentu gitu, walaupun errornya udah nol gitu ya. Nah, jadi logikanya seperti itulah kurang lebih diterangkan oleh Ogata ya. Walaupun dia nggak pakai kata oleng ya, dia ngomong matematikanya gitu aja ya. Nah, ini
dia mulai kasih contoh ya. Dia mulai dengan proportional control system gitu ya. Kalau ada proporsional aja, sistemnya kayak gini ya, terus cuma ada proportional controller K. Ini perhitungan transfer function biasa aja ya. Feedback closed loopnya ini dihitung jadi apa? ES per RS-nya sama dengan 1/1 plus GS gitu ya. Nah, lalu kalau inputnya kita masukin unit step ya, jadi on gitu ya langsung, terus sistemnya berusaha ngejar gitu ya. Maka unit step ini kalau kita Laplace transform ya, seper S ya, ini ada di tabel di belakang. Nah, sehingga kita bisa hitung ES-nya itu seperti ini ya, dikalikan seper S gitu outputnya ya. Nah, sehingga dari tabel juga kita bisa hitung steady state errornya ya. Nah, ini masalahnya ya, ada teori tertentu yang dipakai di sini tiba-tiba oleh Ogata tanpa dia menurunkan ya. Teori ini adalah yang disebut dengan final value theorem. Saya pasang video juga di Learn, ada yang menjelaskan final value theorem ya. Tapi ini tuh teori ada di tabel di belakang ya, yaitu teorinya kalau kita menghitung error di time domainnya E fungsi waktu dengan T mendekati tak hingga ya, ini artinya error steady state ya pada saat sistem itu udah stabil ya, pada saat waktunya sudah eh, steady ya, sudah di akhir, jadi T-nya sangat besar ya mendekati tak hingga. Menghitung ini sama dengan kita menghitung Laplace transformnya dikali S dengan limit S-nya mendekati 0. Ya ini teori ya. Tampaknya pembuktiannya tidak mudah sehingga Ogata ini jalan pintas ya langsung dipakai aja bahwa teorinya seperti ini gitu ya. Nah, tapi ini berkali-kali dipakai ya, dan kalau Bapak Ibu penasaran atau lupa teorinya ya, bisa lihat ke tabel di belakang ini ya. Appendix A ada Laplace transform gitu ya. Dan di bagian sorry, di bagian belakang tabel itu ya, ini ya, ada teori-teori ini ya, dan teorinya bercerminan ya sehingga enak ya. Kalau initial value transform itu adalah kalau di domain waktu T-nya mendekati 0, di domain frekuensi ya, Laplace transformnya S kali Fs, S-nya mendekati tak hingga. Sebaliknya final value theorem yang dipakai untuk menghitung error steady state, T-nya mendekati tak hingga, maka S kali Laplace transformnya S-nya mendekati 0 ya. Jadi ada teorinya ini. Pembuktiannya Ogata meninggalkan gitu aja, tampaknya memang mungkin jangan-jangan tidak terlalu mudah untuk ditunjukkannya, tapi itu teorinya seperti itu. Lalu saya pasang video yang di YouTube orang berusaha menjelaskan teori itu, kalau Bapak Ibu mau tahu lebih detail bisa lihat ya. Tapi teori itu kan dibuktikan sekali, terus kita amini, terus kita bisa pakai ya. Nah, jadi ini final value teoremnya dipakai di sini ya, menghitung error steady state-nya, dan karena persamaannya seperti ini ya, maka error steady state-nya ini pada saat S mendekati 0 ya, berarti error steady state-nya berupa konstanta 1 per K plus 1, ini konstanta K-nya itu dia. Ya, sehingga kalau kita lihat, maka output system itu kalau dikasih unit step function ya, dia memang ngejar mendekati, tapi ini selalu ada offset ini nih, error steady state ini yang besarnya adalah 1 per K plus 1. Ini baru bisa hilang error ini ya, kalau dikasih kontrol integral. Kalau enggak, kalau cuma proporsional dia akan selalu seperti ini. Ya. Nah, ini sehingga berikutnya Ogata memperkenalkan kalau ada integral control system ya, dan persamaannya adalah K dibagi S ya. Kalau kita kasih integrator maka itu super S. Kalau dikasih derivatif ya, diferensiator dikalikan dengan S gitu. Ya. Lalu dia menghitung dengan gaya yang sama lagi ya, transfer functionnya gitu ya. Terus dia bilang error steady state-nya ini kembali pakai final value theorem ya, adalah S dikali ES ya di Laplace transformnya dengan S limit mendekati 0 begitu ya. Nah, perbedaannya sekarang karena ada K per S ini di transfer function-nya ya, pangkatnya ini sekarang ini kan memang bisa dicoret ya, S sama S kuadrat, tapi menyisakan satu S di atas sini ya, yang kalau
S-nya dimasukin 0 ya, maka errornya ini jadi 0 gitu ya kan. Limit S mendekati 0 terus S-nya dimasukin 0, hasilnya 0 gitu. Kalau tadi enggak, kalau tadi hasilnya konstanta ya. Sehingga kalau ini hasilnya 0 maka steady state errornya itu jadi 0 dengan memasukkan integral kontrol di sini. Gitu ya. Jadi efeknya kontrol integral itu seperti itu. Ya. Ada pertanyaan nggak sejauh ini Bapak Ibu? Belum sih Pak, lanjut aja Pak. Oke deh. Nah, jadi Bapak Ibu nggak perlu terlalu khawatir dengan penurunan matematikanya ya. Ya khawatir sedikit lah. Tapi nanti kan ujian open book ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan pola-pola matematikanya yang ada di buku itu, terus memakainya untuk memecahkan problem kontrol tertentu. Yang penting paham prinsipnya, itu sih yang diincar ya di ujiannya. Jadi eh, nggak usah worry dengan penurunan rumus karena memakai prinsip itu yang diminta untuk ditunjukkan gitu ya. Yang penting agak paham sih apa yang dibahas oleh Ogata ya. Nah, ini kita coba lihat lanjut lagi ya. Ini ada sedikit variasi yang diceritakan oleh Ogata kalau ada gangguan torsi begitu ya di dalam proportional control. Nah, jadi ini proportional controlnya ada konstanta K kayak tadi, tapi waktu dia masuk ke sistem kontrolnya ini ada gangguan D begitu ya, terus persamaannya jadi berubah sedikit ya, ada efeknya. Kembali Ogata menurunkan ya persamaan transfer functionnya, lalu menghitung error steady state-nya ya, limit SES, S-nya mendekati 0 gitu ya. Ternyata kalau ada efek gangguan torsi itu ya, eh, di steady state itu errornya memang masih juga konstanta ya, tapi eh, tergantung dari torsi ini, gangguan torsinya, TD di per konstanta proporsionalnya KP begitu ya. Sehingga steady state errornya tuh bisa dikecilkan dengan meningkatkan konstanta KP-nya. Ya karena kalau KP besar makin lama makin mendekati 0 ya. Tapi meningkatkan KP itu ada problemnya ya, yaitu bahwa kan dia pergerakan kontrolnya itu dikasih konstanta pengalian besar ya. Jadi dia eh, apa bergerak dengan amplitudo yang besar juga ya, menyapu gitu ya. Nah, itu meningkatkan osilasi itu selalu yang semacam itu begitu ya. Jadi ya oke lah. Jadi kalau dia nyapunya kenceng nanti error steady state-nya lebih kecil karena dia lebih lebih deket ya somehow ke arah titik nol yang dituju itu gitu. Kalau nyapunya pelan-pelan nanti tahu-tahu belum sampai dia berhenti gitu ya, terus steady state error-nya rada kenceng gitu ya kalau Bapak Ibu mau bayangkan proses kontrolnya gitu ya. Nah, tapi bisa jadi nanti osilasinya itu jadi gede ya, jadi bisa begitu ya. Memang ujungnya nanti offsetnya lebih kecil gitu ya, tapi kelakuan osilasinya itu apa kita mau tolerir begitu ya. Nah, jadi bisa ada efek yang lain ya. Nah, kalau sistem yang seperti ini dikasih integral ya, juga lebih baik ya steady state errornya ya. Jadi ini diturunkan lagi ya transfer functionnya ya. Terus di sini ada seper TS-nya. Ingat ya kalau integral itu ada komponen yang seper S ya. Sehingga transfer functionnya ini bisa kita hitung lagi. Terus kita pakai final value theorem lagi, error steady state-nya dihitung lagi ya. Rupanya kalau pakai integrator langsung error steady state-nya jadi 0 ya. Sehingga kita tuh nggak perlu ya pasang koefisien controller KP itu yang besar-besar ya. Dengan ada komponen integrator itu steady state errornya langsung bisa kita hilangkan gitu ya. Sehingga eh, apa tadi kalau kontrol sistem itu bisa jadi tidak stabil karena KP yang besar ya. Dengan sistem yang pakai integrator ini jadi nggak perlu ya ada KP yang besar itu, terus namun steady state errornya bisa dikontrol sangat kecil ya, jadi 0 gitu ya.
Nah, iya. Jadi saya mau bilang apa ya? Hmm, mungkin Bapak Ibu juga pingin punya bayangan semacam intuisi ya bagaimana sih cara kerjanya integrator itu sampai bisa error itu jadi nol ya. Ini tentu Ogata menurunkan ini ya persamaan-persamaan transfer functionnya terus menunjukkan ya. Oh ternyata kalau kita hitung limit errornya mendekati theta hingga yang berarti S mendekati nol terus total jadi nol gitu ya. Dia menunjukkan secara matematika nih lihat aja matematikanya memang apa error steady state-nya jadi nol. Tapi intuisinya ya, intuisi mekaniknya ya kalau Bapak Ibu mau bayangkan adalah ya eh, kalau sistem itu oleng ya, sistemnya misalnya kita mau apa kontrolnya ke titik nol tertentu tapi dia oleng dia rada geser gitu ya. Nah, kalau sistem itu oleng ya, biasanya itu kita me- mengalami penumpukan errornya itu di waktu yang panjang begitu ya. Baru sistem oleng itu baru berasa gitu ya. Oh, ternyata ini olengnya ini berakumulasi gitu ya. Nah, kalau itu kita integralkan ya, eh, oleng kecil di waktu yang panjang itu bisa terasa lebih besar ya. Terus waktu itu kita apa? Karena kita akumulasi, kita pakai untuk sinyal kontrolnya gitu ya, sinyal kontrolnya jadi lebih baik begitu karena memperhitungkan juga oleng kecil itu yang tapi kita integralkan di dalam waktu yang panjang itu gitu ya. Sehingga eh, dengan kata lain sistem itu seolah-olah mengobservasi ya di waktu yang panjang seberapa sih error itu walaupun udah deket ya ke titik itu tapi kalau ada error kecil itu terus kita akumulasi nanti jadi kelihatan ya terus sehingga sistemnya bisa bereaksi ya terhadap hal itu gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau bayangkan ininya ya, mekanik matematika di belakang matematikanya seperti apa ya. Nah, di bagian berikutnya ya, Ogata itu menerangkan soal derivatif ya. Ini juga dari sebenarnya dari chapter 1 bukunya dia udah menyinggung-nyinggung ya efeknya integrator dan efeknya apa differentiation seperti apa di sistem ya. Nah, tapi kan waktu di awal Bapak Ibu belum tahu transfer function, belum tahu macam-macam ya. Di bab 5 inilah baru bisa mulai ditunjukkan ya satu-satu ya bagaimana actionnya dan penjelasan matematikanya begitu ya. Nah, bagaimana dengan derivatif ya? Jadi kalau saya punya sistem seperti ini ya, ada K terus ada seper JS kuadrat terus kalau kita hitung begitu ya transfer functionnya ya maka ini cenderung osilasi nih sistemnya ya. Nah kerjaannya derivatif kontrol ya adalah kalau kita tambahin differentiation di forward loopnya ini maka eh, sistem itu jadi ada dampingnya ya. Sistem yang osilasi ini kan sebenarnya indikasi bahwa sistemnya kurang damping ya karena kalau ada damping dia walaupun osilasi makin lama makin kecil kalau dampingnya bagus mengecilnya cepat ya sehingga dia masuk ke titik stabil tertentu ya dengan lebih cepat begitu ya. Ini kalau osilasi terus sampai tak hingga ini berarti nggak ada damping sama sekali ini agak liar gitu sistemnya ya. Nah lalu ini ini istilahnya juga ya, proportional control system with inertia load ya. Jadi kenapa sistem bisa rada goyang kayak gini? Kalau misalnya Bapak Ibu bisa bayangin sistem itu menggerakkan sesuatu yang punya load-nya ini punya inersia ya, apa eh, ada kelembaman ya kayak sesuatu yang sangat berat. Terus Bapak Ibu kalau berusaha goyang ke kiri, goyangnya kenceng banget ya, tapi terus mau ngerem susah. Terus nanti kalau mau goyangin lagi ke kanan berat juga gitu ya. Terus dia osilasi gitu ya. Kiri kanan ngincer titik nol tuh nggak dapat dapat karena barangnya berat gitu ya. Nggak ada dampingnya gitu ya. Ada kelembaman, ada inersia gitu ya. Nah ini kalau dihitung ya transfer functionnya. eh nah jadi roots karakteristiknya yang di bawah itu imaginary. Jadi ada di sumbu Y itu. Ya itu kan sumbu Y itu
Kan ini kalau dilihat ini akarnya negatif ya, JS kuadrat sama dengan minus K gitu ya. Terus apa, akar-akar di bawahnya polnya negatif, berarti kan imaginary ya. Imaginary berarti J berapa gitu ya, berarti ada di sumbu Y itu ya. Sumbu sumbu imajiner ya dari apa, apa, dari sumbu apa, koordinat akar kita gitu. Dan kalau di imaginary itu berarti memang pas sistemnya berosilasi itu. Karena mau dibilang stabil ya enggak, dibilang nggak stabil, akarnya juga nggak positif gitu ya, pas dia berosilasi gitu ya. Nah, sehingga kalau kita tambahkan kontrol derivatif ya di sini ya, kalau tambahin derivatif kontrol, dan derivatif itu lawannya integrasi ya. Kalau tadi integrasi dikasih komponen yang T per S, ini T kali S gitu ya. Sehingga kalau kita lihat diagramnya di sini ada T derivatif kali S ini ya. Terus kalau kita hitung ulang ya karakteristik equationnya ini, eh, maka kita lihat apa, akarnya ini menjadi akar yang negatif. Begitu ya. Kalau kita pasang J sama KP-nya dan TD-nya positif ya. Sehingga ada cara ya membuat akar itu jadi negatif ya dengan cara koefisien-koefisien ini kita pasang positif. Kalau tadi ini nggak ada caranya nih. Biar gimana persamaannya kayak gini terus imajiner ya akarnya gitu. Nah, kalau kita bisa buat akarnya negatif dengan memasang angka-angka koefisien ini positif semua, maka output sistem kita ini ada dampingnya. Begitu ya, dikasih unit step, dia nggak osilasi ngekeruan gitu ya. Melainkan dia memang ya ada sih osilasi sedikit ya tapi damping. Terus makin lama mendekati target value-nya ya yang unit step itu gitu ya. Jadi derivatif itu memberikan damping tambahan sehingga sistem itu tidak osilasi. Ya. Nah, terus ini ada contoh proporsional tambah derivatif control system untuk second order systems, begitu ya. Kalau second order system berarti persamaan di bawahnya ini order 2 ya, S kuadrat. Terus steady state errornya kalau second order system itu jadi B per KP ya, jadi konstanta nih kalau second order system. Ya, sehingga kalau second order system itu ini ya, eh, kalau kita hitung ininya ya, apa, dari karakteristik equationnya terus dicari akarnya ya, maka eh, kita bisa lihat damping coefficient itu ya seperti yang di chapter-chapter sebelumnya, Xi itu ya, itu ditentukan oleh konstanta-konstanta B tambah KD per 2 akar KP dikali J gitu ya. Nah, terus kita bisa atur-atur Xi-nya ini nih, karena ini Xi itu kan seperti yang kita tahu menentukan berapa damping dari sistem ya. Dan damping yang ideal itu mungkin antara 0,4 sampai 0,7 ya. Jadi kalau B-nya dibuat kecil, KP-nya agak besar gitu ya, terus KD-nya juga cukup besar ya. Dan itu adalah koefisien-koefisien di sistem ini begitu ya. Maka kita bisa ngincer Xi-nya itu antara 0,4 sama 0,7. Terus ada cara buat kita mendesain sistemnya dengan damping yang cukup oke lah gitu ya. Nah, jadi sejauh itu dulu nih. Secara ringkas, Ogata menunjukkan bagaimana efek integrator dengan menghitung transfer functionnya dan steady state errornya ditunjukkan bahwa integrator itu bisa menghilangkan steady state error ya, memaksa dia jadi nol ya, ditunjukkan dengan transfer functionnya. Kalau derivatif pekerjaannya adalah memberikan damping tambahan ya, sehingga sistem itu nggak cenderung berosilasi ya, melainkan bisa outputnya itu koheren mengincar satu titik tertentu ya dengan damping yang lebih baik. Gitu. Ya. Ada pertanyaan sejauh ini, Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu mulai membayangkan ada sistem ya yang kelakuannya kita nggak suka, tapi kita ada cara-cara untuk mengkompensasi itu. Gitu ya, misalnya sistem yang offsetnya
steady state errornya besar gitu ya, sistem oleng gitu, tambahin integrator kalau sistemnya oleng ya. Kalau sistemnya osilasi ya cenderung susah jadi stabil, tambahin diferensiator ya. Pada kenyataannya biasanya kita selalu pakai tiga-tiganya ya, karena kita pinginnya dia punya kompensasi yang tidak ada steady state error ya sekecil mungkin, tapi juga dampingnya mau mau bagus ya, menjadi koherennya cepat begitu ya. Dan kalau mau menjadi koherennya cepat kan kita harus pakai K yang besar juga ya supaya gayanya besar untuk bergerak. Tapi kalau gayanya besar cenderung bikin sistemnya jadi osilasi ya. Makanya terakhirnya kita harus pakai PID sama-sama gitu. Karena setiap komponen itu proporsional, integrator dan derivatif itu menyelesaikan problem yang berbeda-beda masing-masing. Ya, jadi itu logika berpikirnya. Cuman Ogata menunjukkan satu-satu ya, efeknya integrator seperti apa, efeknya derivatif seperti apa. Ya. Nah, di bagian terakhir dari chapter 5 ini ya, Ogata itu membahas kalau gitu ya, mungkin kita punya kah semacam angka tertentu ya kalau disodorin sistem ini seberapa bagus sih kalau kita dikasih tahu angka tertentu gitu ya. Itu biasanya figure of merit istilahnya gitu ya. Nah, ini ada ya caranya memikirkan logika yang semacam itu ya. Jadi ada ini ya bagian ini ya judulnya classification of control system ya. Ada sistem itu di label dengan tipe 0, tipe 1, tipe 2 dan seterusnya ya. Dari persamaan open loop transfer functionnya ya, GS itu bagian forwardnya aja open loopnya ya. Kalau GS-nya perkalian ini yang membentuk polinomial ya. Terus di bagian bawahnya ada S pangkat N begitu ya. Berarti sebenarnya menggambarkan semacam apa tipe dari sistemnya. Tapi ini juga bukan orde ya, karena kalau ordenya kan S pangkat N dikali ini T1S dikali T2S dan seterusnya gitu ya. Jadi bukan secara langsung juga orde dari persamaan polinomialnya ya, melainkan tipenya gitu ya. Jadi N itu kalau 0 tipe 1, N kalau 1 N0 itu tipe 0 ya, terus N1 tipe 1, N2 tipe 2 dan seterusnya begitu ya. Jadi klasifikasi ini berbeda dari order dari sistem ya. Ini dijelaskan lagi oleh Ogata ya. Nah, terus di setiap tipe dari sistem itu ya ada angka konstanta tertentu ya yang menunjukkan kebaikan dari sistem ya, figure of merit itu ya. Nah, ini coba kita lihat penjelasannya pelan-pelan ya. Jadi kembali ya kita eh, menghitung steady state errors ya, tadi ini udah dari awal ditunjukkan ya caranya ya. Nah, lalu apa? Steady state error ini sebenarnya selalu dihitung juga berdasarkan si sistem itu ngejar output yang seperti apa ya, atau input functionnya yang dimasukin ke sistem itu seperti apa karakteristiknya ya. Dan yang standar adalah misalnya unit step function atau unit ramp yang langsung lurus begitu ya, atau parabolik begitu ya. Nah, lalu sistem itu ya, sistem tipe 1, tipe 0 dan sebagainya itu di dalam setiap diberikan input yang berbeda dia reaksinya beda juga ya. Nah, sehingga ada konstanta ini ya, static position error constant. Ini konstanta figure of merit itu ya yang menunjukkan kebaikan dari sistem, tapi terhadap input unit step. Kalau terhadap input unit step, istilahnya adalah position. Kalau inputnya unit ramp ya, ini ya, sorry, inputnya ini unit ramp ya, maka konstanta ini namanya konstanta velocity ya. Jadi kalau inputnya naik gitu itu logikanya logika kecepatan nih. Kalau unit step itu position ya, kita ngincar position tertentu ya. Kalau unit ramp kecepatan, kalau parabolik ya, kalau inputnya parabolik maka dia akselerasi ya, konstanta akselerasi ya, gitu gitu logikanya gitu ya. Nah, lalu ini
Ogata menunjukkan praktek-praktek yang sama ya, ngitung steady state error ya. Ini error steady state diturunkan, terus limit S mendekati 0 kan menghasilkan steady state-nya ya. Lalu dari steady state error ini ya, bisa dihitung KP-nya ini ya. KP adalah limit ini, sistemnya ini ya, S mendekati 0 ya untuk sistem tipe 0. Kalau sistem tipe 0 kan di sini S pangkat 0 ya. Lalu kalau untuk sistem tipe 1 atau lebih tinggi maka di sini ada S pangkat 1 atau S pangkat 2 dan lebih tinggi dan seterusnya gitu ya. Dan ternyata kalau dihitung KP-nya ya, kalau untuk sistem tipe 0 ya yang seperti ini K, kalau untuk sistem tipe 1 dan yang lebih tinggi KP-nya tak hingga. Nah, K ini ya konstanta error position ini itu kalau lebih bagus, lebih lebih tinggi maka sistemnya lebih bagus ya. Jadi kalau KP-nya itu tak hingga, kalau kita hitung error steady state-nya maka error steady state-nya 0. Ya, tapi kalau KP-nya ini K, error steady state-nya ada nih, yaitu 1/1 plus K gitu ya. Jadi kalau angka konstanta errornya ini ada angkanya, terus cenderung kecil ya dalam hal ini K, itu sistemnya lebih buruk daripada kalau dia angkanya tak hingga ya. Jadi angka konstanta ini makin besar sistemnya makin bagus. Dan kalau sangat besar tak hingga error steady state-nya 0. Gitu ya. Sehingga kalau Bapak Ibu disodorin sistem, terus dikasih tahu ini konstanta error positionnya sekian. Terus yang satu lebih gede, berarti sistem yang K-nya lebih gede itu lebih bagus. Ya, untuk steady state errornya dia lebih kecil. Gitu sih logikanya ya untuk mengelompokkan jenis-jenis sistem ya. Nah, bagaimana dengan apa konstanta error velocity ya? Tadi kan ini position ya kalau KP karena inputnya unit step ya. Tapi kalau yang velocity inputnya unit rem ya, bisa dihitung lagi ya steady state errornya. Lalu kalau dihitung K-nya ya untuk tipe 0 itu 0 ya. Jadi buruk banget dengan kata lain ya. Jadi kalau dikasih unit rem inputnya, nanti sistem tipe 0 itu nggak bisa ngejar ya. Jadi kalau sistem tipe 1 ya konstantanya jadi K. Nah, ini bisa ngejar tapi ada steady state errornya. Kalau sistemnya tipe 2 atau lebih tinggi, konstanta velocity-nya tak hingga. Kalau tak hingga berarti errornya bisa 0 gitu ya. Sehingga untuk input yang unit rem, sistem tipe 0 itu nggak bisa ngejar ya, error steady state-nya tak hingga. Sistem tipe 1 itu ada offset ya, ada jarak ini. Jadi steady state-nya ada error. Terus kalau sistem yang tipe 2 atau lebih tinggi, steady state-nya errornya 0 gitu ya. Karena K-nya konstantanya tak hingga. Ingat konstanta ini makin besar berarti sistemnya makin bagus gitu ya. Nah, kalau untuk yang acceleration ini inputnya lebih sulit yaitu input parabolik ya. Jadi input parabolik seperti ini ya inputnya. Nah, kelihatan ada sistem-sistem tertentu yang bisa ngejar dan yang lain nggak bisa ngejar ya seperti tadi itu. Ya, sehingga kalau sistemnya inputnya unit parabolik seperti itu ya, kalau sistem tipe 0 sama tipe 1 nggak bisa ngejar. Ya, kalau kalau tadi yang apa unit rem tipe 0 doang nggak bisa ngejar, tipe 1 bisa ya. Tapi kalau udah parabolik tipe 0 dan tipe 1 udah nggak bisa ngejar. Tipe 2 bisa dengan steady state error 1/k, tipe 3 baru steady state errornya 0. Gitu ya. Jadi makin sulit input ke sistem ya. Jadi unit rem itu lebih sulit dari unit step, terus parabolik lebih sulit daripada unit rem gitu ya. Makin sulit input ke sistem, tipe sistem kita harus lebih tinggi ya supaya steady state error kita bisa kecil atau 0. Ya gitu kisahnya ya dari apa cerita ini ya. Sehingga kalau disodori sistem untuk melihat derajat kebaikan kelakuan sistem terhadap steady state error, Bapak Ibu bisa tanya ya.
ini acceleration error konstannya berapa gitu ya. Oh, kalau besar sekali ya mendekati tangga, oh ini sistemnya bagus ini. Ya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu punya semacam angka ya atau logika ya untuk bandingin tipe-tipe sistem ya. Dan kalau ada angka konstanta itu Bapak Ibu bisa memperkirakan juga ya steady state errornya berapa besar nanti kalau sistemnya itu diterapkan ya. Lalu di sini di bagian akhir bab ini ada tabel ini nih. Ya, jadi ada tabel di kolom ini, kolom inputnya ya, ada step input, ramp input, acceleration input ini yang parabolik ya. Terus di sini ada tipe sistemnya, tipe 0, tipe 1, tipe 2. Terus ini ada steady state errornya nih. Begitu ya. Kalau inputnya sederhana, step input tipe 1 dan 2 steady state errornya 0. Kalau rem input lebih susah ya, baru tipe 2 yang 0. Kalau parabolik tipe 2 aja masih ada steady state errornya ya, harus tipe yang lebih tinggi lagi ya untuk supaya errornya bisa 0 gitu. Ya, nah ini ada catatan-catatan kecil ya, mungkin di bagian terakhir ya dari chapter ini ya. Remember katanya terminologi position error, velocity error, acceleration error berarti menentukan berapa besar steady state deviationsnya, jadi kesalahan steady state terhadap posisi outputnya ya. Ya, yang penting apa ya? Bentar. Jadi konstanta itu tadi ya KP, KV, KA menjelaskan kemampuan dari unity feedback system untuk mereduce steady state error. Itu tadi ya, seberapa baik kualitas reduksi steady state errornya. Pinginnya sih kita selalu ingin meningkatkan konstanta error ini nih, karena makin besar konstantanya berarti steady state errornya kecil atau mendekati nol ya. Lalu di sini dibilang it is noted that to improve the steady state performance we can increase the type of the system ya. Kita bisa saja meningkatkan tipe sistem karena kalau tipe sistemnya makin tinggi itu S pangkat N-nya makin tinggi gitu ya. Lebih bagus ya konstanta errornya ya. Dan meningkatkan tipe sistem adalah dengan cara menambah integrator atau lebih banyak integrator ya, beberapa integrator di dalam forward path-nya ya. Tetapi kalau cuma nambahin integrator saja ada problem stabilitas lain yang bisa muncul ya, sehingga mendesain sistem dengan 2 integrator atau lebih secara seri di dalam feed forward path itu secara general tidak mudah, kata Ogata ya. Jadi mungkin dengan kata lain adalah ya pakai integrator terus pakai derivatif ya, terus berusaha di tuning aja PID-nya itu supaya kelakuan sistem kita itu masuklah ke range yang cocok atau sesuai dengan aplikasi kita, terus ya sudah gitu. Karena nambah-nambahin integrator secara umum bisa ya untuk meningkatkan tipe sistem. Kalau kita ngincer steady state errornya mau kecil gitu ya, tapi bisa muncul persoalan stabilitas lainnya gitu, yang secara general problem desainnya jadi tidak mudah. Gitu ya kata Ogata ya, dengan kalimat-kalimat yang sangat magical itu. Oke, mudah-mudahan itu memberikan gambaran ya tentang kompleksitas gimana kita mendesain kontrol sistem. Bapak Ibu ada pertanyaan? Belum sih Pak. Iya, kalau sama sekali nggak ada pertanyaan berarti sama sekali nggak paham ya, atau terlalu gampang semuanya gitu ya. Jadi saya sih menduga kemungkinan yang pertama ya. Tapi mudah-mudahan nanti recordingnya kalau didengar lagi terus sambil berusaha baca ogatanya lagi pelan-pelan, mungkin mudah-mudahan makin lama makin paham ya. Terus bisa lihat juga video-video yang saya tempel juga di learn-nya sebagai bantuan ya. Oke, kita sampai di sini malam ini. Selamat istirahat, besok juga selamat berlibur Bapak Ibu. Semoga tetap sehat ya dan tetap semangat belajar.